Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kurniawan dari Prodi Manajemen Pajak. Sebaiklah, saya akan melengkapi tugas MRD, yaitu tentang mempresentasikan restribusi jasa umum. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu restribusi jasa umum. Restribusi jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan demikian, restribusi jasa umum adalah restribusi yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah. Untuk menetapkan jenis restribusi ke dalam kelompok restribusi jasa umum, kita dapat menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu jasa tersebut dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam melaksanakan asa desentralisasi. Dan yang kedua, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar restribusi. Yang ketiga, jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada badan atau orang pribadi yang membayar restribusi. Yang keempat, restribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijakan nasional atau negara. Yang kelima, restribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial. Yang terakhir, pelayanan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas pelayanan yang memadai. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk tentang pembagian jenis-jenis restribusi jasa umum tersebut. Terdapat 10 jenis-jenis. Saya akan menjelaskan 10 jenis-jenis restribusi jasa umum tersebut. Baiklah, pertama-tama saya akan menyebutkan terlebih dahulu apa saja yang termasuk jenis-jenis restribusi jasa umum. Yang pertama yaitu restribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, restribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Yang ketiga, restribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk atau KTP dan akte catatan sipil. Yang keempat, restribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat atau penguburan. Yang kelima, restribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Yang keenam, restribusi pelayanan pasar. Yang ketujuh, restribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang kedelapan, restribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 10, restribusi penggantian biaya cetak peta. Dan yang terakhir, restribusi pengujian kapal perikanan. Baiklah, itulah bagian dari jenis-jenis restribusi jasa umum. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu tentang objek dari restribusi jasa umum tersebut. Objeknya adalah jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan dengan pengecualian urusan umum sebuah pemerintahan. Berikut uraian dari bentuk-bentuk objek restribusi jasa pelayanan umum. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan. Adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah.
tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Yang kedua, pelayanan kebersihan dan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga, sampah industri, dan sampah perdagangan. Itu tidak termasuk pelayanan kebersihan jasa umum, taman dan ruangan tempat umum. Yang ketiga yaitu penggantian biaya cetak KTP dan catatan sipil. Akte catatan sipil meliputi akte kelahiran, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan, dan pengakuan anak, akte ganti nama baik warga asing, dan akte kematian. Yang keempat, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan atau pemakaman, pembakaran, atau pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau penguburan atau pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang kelima, pelayanan parkir di tepi jalan umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan parkir di tempat jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Yang keenam, pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran ayaulos yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar. Yang ketujuh, pelayanan air bersih. Pelayanan air bersih adalah pelayanan penyediaan fasilitas air bersih yang dimiliki atau dikelola langsung oleh pemerintah daerah, tidak termasuk pelayanan oleh perusahaan daerah, air minum atau PDAM. Yang ke-9, pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pemeriksaan kendaraan bermotor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang ke-10 yaitu pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan pengujian oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat. Yang terakhir, pelayanan pengujian kapal perikanan. Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pelayanan pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi sebuah kewenangan bagi pemerintah daerah. Poin selanjutnya itu tentang subjek restribusi jasa umum. Subjeknya adalah tentu orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa ini, yaitu jasa pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, pelayanan pemakanan dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tempat jalan umum, pelayanan pasar,
pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, dan pengujian kapal perikanan. Itulah subjek dari restribusi jasa umum. Pada dasarnya disesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis restribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Baiklah, mungkin cuman itu hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.